dari kelompok 10 akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Akan kami jawab langsung setelah ditanyakan. Terima kasih. Saya Yusa dengan NIM 012 dari kelompok 8 mau bertanya. Sebutkan beberapa contoh fundamentalisme sektarian yang ada di Indonesia. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk Jumra'atun Nuraili bisa menjawab pertanyaan Yusak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yusak, beberapa contoh fundamentalisme sektarian yang ada di Indonesia. Yang pertama yakni banyak sekali dari kaum Ahmadiyah khususnya yang menjadi korban dari fundamentalisme sektarian karena mereka termasuk minoritas. Mereka jadi sering dikeroyok atau sering diserang. Mereka bilang bahwa mereka masuk dalam golongan agama tertentu, namun orang-orang Islam yang fundamental tidak terima akan hal itu. Jadi contohnya waktu itu terjadi di Jawa Barat, terus ada juga di daerah Sulawesi, Padang, itu juga terjadi penyerangan terhadap kaum Ahmadiyah. Itu yang dari Islam fundamental. Lalu untuk di ekonomi sendiri, itu ada masyarakat dari Papua, mereka termasuk suku yang atau etnis yang juga minoritas. Memang sektarian ini banyak terjadi pada kaum-kaum yang minoritas. Yang di Papua ini aparat kepolisian mereka menangkap sekitar 300 orang Papua yang memperjuangkan hak perekonomiannya. Dan banyak yang luka-luka, ada 3 yang meninggal dunia akibat kejadian sektarian tersebut. Karena mereka minoritas, jadi mereka seperti tidak diterima. Seperti itu. Terima kasih. Yusak, apa cukup menjawab? Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Persilakan untuk penanya selanjutnya. Saya Suhartika Fatma Meliana dengan NIM. Saya Marisa Karisma dari kelompok. Mungkin bisa Suhartika dulu aja. Suhartika dulu. Saya Suhartika Fatma Meliana dengan NIM 06 dari kelompok 4 ingin bertanya, fundamentalisme agama menjadi tantangan dalam NKRI. Bagaimana menghadapi hal yang seperti ini? Terima kasih. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 4 Suhartika. Kalau menurut saya, kita di Indonesia itu kita terutama agama yang minoritas itu harus bisa menghargai. Agama yang mayoritas harus bisa menghargai para kaum agama yang dirasa minoritas di Indonesia. Karena apabila kita merasa mayoritas, kita akan merasa lebih kuat dikarenakan banyaknya massa atau orang-orang yang mempunyai kesamaan agama. Lalu untuk para kaum minoritas harus punya rasa seperti bukan seperti rendah diri, kayak memahami bahwa kita itu di sini sebagai minoritas harus bisa juga menghargai para kaum mayoritas. Sehingga terjadi antara toleransi dari kaum mayoritas dan kaum minoritas. Ya, terima kasih.
Bisa dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya oleh Mariza tadi. Saya Mariza Karisma dari kelompok 5 akan menanyakan pertanyaan buat kelompok 10, bagaimana cara masyarakat Indonesia menyikapi persoalan fundamental. Terima kasih. Mungkin saya akan langsung menjawab pertanyaan dari RR Mariza tadi. Bagaimana kita menyikapinya? Hasil diskusi kami yaitu, maka kita harus dapat menyikapinya dengan serius. Karena dampak yang diberikan tidak baik. Kita harus selalu menanamkan toleransi dan etika moral Pancasila dalam berkata dan bertingkah laku, apalagi Indonesia ini kaya akan budaya, sehingga banyak sekali perbedaan yang ada. Apakah cukup menjawab pertanyaan RR Mariza? Baik, terima kasih Nisfu. Masih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya. Saya Liana Bisa dari kelompok 3 NIM 070. Bagaimana jika gagasan baru yang terdapat pada PPT tersebut gagal dilaksanakan? Terima kasih. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Aliana Bisa. Bagaimana jika gagasan baru yang terdapat pada PPT tersebut gagal dilaksanakan? Nah, di PPT kelompok kami sendiri menyebutkan ada 3 gagasan baru, yaitu yang pertama konferensi, yang kedua mencari jalur tengah, dan yang ketiga sudut pandang. Apabila gagasan baru ini tidak terlaksana, maka yang terjadi yaitu fundamentalisme terjadi di suatu negara. Nah, upaya untuk menanggulangi fundamentalisme ini, yang pertama yaitu sebagai generasi muda kita harus menekankan untuk saling toleransi, terutama pada umat agama lain. Dan juga pihak pemerintah juga mendukung dengan mengeluarkan peraturan yang tegas, dengan menghukum apabila ada konflik antar umat beragama terjadi karena fundamentalisme akan pemahamannya masing-masing. Dan juga ditekankan oleh guru yang terutama dari guru SD, SMP, yaitu mengajarkan muridnya untuk mempelajari sikap toleransi antar umat beragama agar kelak ia tidak terjerumus dan tidak menjadi sikap fundamentalisme yang dianut oleh individu tersebut. Gimana, Alia? Itu tadi jawaban dari kelompok kami. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Penanya selanjutnya. Saya Jonathan. Saya Arifatus Mariska dari kelompok 6 NIM 051. Apa faktor yang mendukung adanya fundamentalisme agama dan bagaimana upaya menghilangkan fundamentalisme agama tersebut yang perlahan akan memecah belah masyarakat Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Alifatus Mariska atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ada beberapa faktor yang mendukung fundamentalisme agama, yaitu faktor yang pertama, pemahaman terhadap teks keagamaan yang kaku dan literalis. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan keluarga. Faktor yang ketiga yaitu faktor pendidikan dan latar belakang keilmuan. Sementara itu, upaya untuk menghilangkan fundamentalisme agama dapat dicegah dengan penguatan berpikir kritis sejak usia dini di rumah maupun di sekolah, toleransi terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia. Apakah sudah bisa dipahami, Alifatus? Ya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan. Saya Asmaul Intania dari kelompok 2 dengan NIM 065. Yang mau saya tanyakan di sini yaitu bagaimana jika ideologi Pancasila tidak mampu melawan radikalisme dan separatisme Islam. Terima kasih.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Asmaul Intania. Bagaimana jika ideologi Pancasila tidak mampu melawan radikalisme dan separatisme Islam? Pancasila adalah pandangan, landasan, dan dasar negara Indonesia yang telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia dan isinya yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang baik dan beretika. Jika ideologi Pancasila tersebut tidak mampu melawan radikalisme dan separatisme Islam, maka pasti akan bermunculan kekacauan dan kekerasan di mana-mana. Tatanan sosial dan stabilitas negara pasti akan terombang-ambing, yang jika tidak segera diatasi akan menghancurkan negara tersebut. Di sini bagi pihak pemerintah harus bisa berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pendidikan agama dan etika baik, serta sikap toleransi sesama manusia untuk menghargai setiap perbedaan yang ada tersebut. Apakah cukup menjawab, Asmaul? Iya, udah, makasih. Saya Jonathan Tanusa Putra, tim 018, mau bertanya, apakah boleh? Iya, dipersilakan. Pertanyaannya adalah, mengapa anak muda sekarang ikut fasih menjadikan agama sebagai legitimasi untuk menjadi Tuhan atas yang lain ketimbang toleran yang terbuka mendiskusikan agama sebagai ide? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jonathan. Menurut saya, anak muda telah lama menjadi sasaran fundamentalisme. Karena anak muda telah lama menjadi sasaran fundamentalisme, orientasi menjadi sasaran dan perebutan isme lain. Telah dilakukan survei, 69,6% responden menganggap mereka tidak benar atau menyimpang. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan dari Jonathan? Cukup, terima kasih. Penanya selanjutnya dipersilakan. Saya Hafid Mirajabi, perwakilan dari kelompok 1, NIM 072. Saya bertanya mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan fundamentalisme sektarian gagal dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Hafid. Saya akan langsung menjawab. Fundamentalisme sektarian ini sendiri yaitu paham atau mazhab atau rezim sekelompok orang yang mengarah ke radikalisme atau kekerasan dalam pelaksanaan sistemnya. Kemungkinan di dalam pelaksanaan sistem tersebut muncul sikap muncul sikap intoleransi dan kurang bisa memahami ajaran yang benar atau merosotnya dalam meyakini suatu keyakinan. Seperti contohnya ISIS, yang dianggap pelakunya dari Islam, padahal dalam ajaran Islam sendiri tidak pernah mengenal ajaran untuk menggunakan kekerasan dalam praktik Islam. Bagaimana, Hafid? Apa cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk penanya selanjutnya. Saya Herlina Eka Rosita, NIM 046, perwakilan kelompok 9. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya fundamentalisme terhadap suatu negara? Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari Herlina Eka Rosita, yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya fundamentalisme terhadap suatu negara. Dampak yang terjadi fundamentalisme dalam suatu negara itu yang pertama yaitu hancurlah negara tersebut dikarenakan pemahaman antar agama akan fundamentalisme, yaitu mengakibatkan radikalisme antar agama dan munculnya aksi teror-teror, bahkan terorisme antar agama yang saling menyerang karena kurangnya pemahaman antar agama dan menganggap agama tersebut lebih baik ketimbang lainnya. Itu berikut itu tadi, Herlina Eka Rosita, gimana? Ya, bisa dipahami. Makasih, Sakti. Iya, terima kasih, Rosi. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaan untuk kelompok 10. Mungkin jika ada salah kata dari kelompok 10 mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.